Shalom, apa kabarnya hari ini? Karena kasih karunia Tuhan, kembali kita bertemu dalam doa keluarga pada 28 Januari 2022 dengan tema akhir sebuah pertandingan. Sebelum kita memulai doa keluarga kita hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Lawanlah godaan dan selalu bertekun. Tiap kemenangan membuat kita tambah teguh. Mintalah pada Tuhan agar kita terus dikuatkan, karena dalam Tuhan kita pasti menang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 436, baitnya yang pertama dan ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, puji nama-Mu Tuhan, kalau pada hari ini kembali Kau boleh ingatkan kami, untuk kami boleh berlutut di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh bersuka cita karena kasih setia-Mu Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami lakukan ya Bapa. Bapa di surga, tolong kami, bentuk kami Tuhan, agar kami boleh semakin indah di dalam Engkau ya Bapa, agar kami boleh serupa dengan Engkau ya Yesus. Dengar Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang indah ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku,
Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan menyatakan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah akhir sebuah pertandingan. Biasanya kalau berbicara soal pertandingan adalah soal perlombaan di cabang olahraga yang seringkali dibicarakan di hal tersebut. Jadi ada begitu banyak para atlet yang berlomba di dalam pertandingan tersebut yang tentu saja berusaha untuk memenangkan perlombaan atau pertandingan tersebut. Mengapa demikian? Karena ketika orang atau para atlet itu berlomba dan memenangkan pertandingan, maka biasanya ia akan menjadi juara, lalu ada hadiah, ada penghargaan, baik itu berupa piala maupun uang dan penghargaan yang lain. Juga selain itu, para atlet yang menjadi juara biasanya juga mendapat pujian, penghargaan, penghormatan, dielu-elukan, dikenal banyak orang, disanjung, dan tentu saja membuat atlet tersebut merasa bangga karena dipuji dan dielu-elukan oleh banyak orang dan penggemarnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada momen yang menarik dalam sebuah pertandingan, yaitu pertandingan atlet di nomor lari 400 meter yang terjadi pada saat Olimpiade Barcelona tahun 1992. Seorang atlet bernama Derek Redmond pada waktu itu menjadi salah satu peserta di dalam lomba lari tersebut. Dan Olimpiade tersebut juga merupakan kesempatan dia terakhir untuk mengikutinya, dan kemudian dia memenangkannya karena di 4 tahun yang lalu dia absen karena cedera yang dialaminya. Nah, ketika ia melakukan sebuah perlombaan atau pertandingan di lomba lari tersebut, sekitar 150 meter dari lari yang sudah ditempuhnya, maka ia merasakan adanya hal yang tidak beres di dalam tubuhnya. Hamstring kanannya bermasalah dan laju larinya pun terhenti. Dan tentu saja hal ini menyebabkan para peserta yang lain meninggalkan dirinya dengan cepat dan akhirnya menyentuh garis finish. Sementara Derek Redmond masih berusaha untuk menyelesaikan pertandingannya dengan merasakan kesakitan. Bahkan kemudian ia juga berusaha untuk duduk berlutut dan kemudian bangkit lagi dan kembali lagi berlari. Nah, sejumlah petugas sebenarnya pada waktu itu sudah meminta Derek Redmond untuk mengakhirinya atau menyingkir dari pertandingan tersebut. Tetapi rupanya Derek Redmond tidak peduli dan tidak mempedulikannya. Dia terus berusaha melari sampai menuju garis finish. Bahkan kemudian ia berkata pada dirinya sendiri bahwa saya tidak boleh keluar dari pertandingan ini. Saya sadar bahwa di mana saya ada. Saya masih percaya bahwa saya mampu lolos kualifikasi, kata Redmond dalam hatinya. Nah, di samping itu ada sang ayah yang sebagai pendamping berusaha untuk mendekati Derek Redmond walaupun dihalang-halangi oleh para petugas, tetapi kemudian ia berhasil mendekati Derek Redmond dan berusaha membantu karena memang Derek Redmond sudah begitu kewalahan untuk mencapai garis finish. Bahkan sang ayah yang bernama Jim berusaha untuk mengingatkan kepada Derek Redmond bahwa perlu untuk mengakhiri pertandingan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan untuk persiapan di pertandingan yang berikutnya. Tetapi kemudian
Derek Redmond tidak mau dan terus berusaha, dan akhirnya kemudian sang ayah mengatakan, kalau gitu kita akan berjuang bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal pertandingan, bacaan kita pada saat ini berbicara soal Paulus yang berusaha menasihati Timotius untuk terus memenuhi panggilan pelayanan yang telah Allah percayakan kepadanya, yaitu panggilan pelayanan yang mengingatkan Timotius untuk pemberitaan firman Tuhan. Di sini Paulus menegaskan bahwa kapanpun waktunya dan bagaimanapun keadaannya, Timotius harus senantiasa perlu siap sedia untuk memberitakan firman, menegur dan menasihati berdasarkan firman dan kasih. Juga panggilan Timotius dalam pelayanan Kristen, di mana Paulus mengingatkan kepada Timotius agar menguasai dirinya dan sabar menderita ketika ia melakukan pelayanannya. Nah, kedua nasihat ini memang sangat ditegaskan oleh Paulus. Sebuah pesan yang sungguh-sungguh, kesaksian yang sepenuh hati, perintah yang ditegaskan, dan dorongan yang sangat kuat sekali dari Paulus kepada Timotius. Mengapa demikian? Karena Paulus memang sangat mendesak Timotius untuk melakukan kedua panggilan ini. Kedua panggilan itu. Ini bukan tanpa alasan, karena memang situasi pada waktu itu memang sungguh-sungguh kritis. Yaitu karena makin berkembangnya ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran palsu, dan karena Paulus sadar waktu hidupnya juga tidak lama lagi. Dan Paulus menjelaskan bahwa ia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan akan menerima mahkota kebenaran dari Allah. Tidak heran jika Paulus kemudian mendesak Timotius agar sungguh-sungguh melaksanakan panggilan pelayanannya dengan segera. Ini menjadi sebuah nasihat terakhir dari Paulus kepada Timotius untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat dimanapun berada, bagi kita bacaan ini mengingatkan akan pelayanan yang telah kita lakukan selama ini. Bahwa kita perlu membangun kesadaran yang sungguh untuk memenuhi panggilan pelayanan dengan setia. Setia dalam pemberitaan firman dan setia dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Apapun, tetap semangat di dalam pelayanan dan mencintai firman Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Pelajari dengan lebih rajin dan tekun sehingga kita dapat membedakan ajaran-ajaran benar dan palsu serta dapat melayani Tuhan dengan kehendak-Nya. Lakukan pelayanan apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan rajin seperti seorang atlet yang sedang berusaha dalam sebuah pertandingan dan berlomba sampai akhir pertandingan. Tetap semangat melayani dengan sekuat tenaga, dan tentu saja selama masih ada kesempatan. Nah, inilah yang mengingatkan kepada kita untuk terus berjuang untuk mengakhiri pertandingan yang sudah kita mulai, yang terus kita usahakan untuk kita boleh bisa mengakhirinya. Dan akhirnya kita akan memperoleh mahkota kemenangan di dalam Tuhan. Semangat, selamat berusaha, dan tetap setia. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang kami dengar Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani, dan berkati pula yang kami mendengarnya. Agar firman-Mu meneguhkan hati kami, dikala kami lemah, diberi kekuatan iman oleh firman-Mu yang kami dengar. Berkati juga doa pagi maupun sapaan-sapaan gembala yang kami terima tiap hari ya Bapa, agar menjadi kesukaan bagi kami yang mendengarkannya. Dan berkati yang melayani semuanya.
Bapak Surgawi, kami mau berdoa juga untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh stafnya agar diberi roh hikmat sehingga berpengertian dan bertindak bijaksana dalam melakukan tugas-tugasnya. Juga berkati gereja agar terhindar dari COVID-19 yang ketiga dan bencana-bencana alam jangan terjadi lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk negara dan bangsa kami tercinta Indonesia. Lindungilah semuanya. Keamanan dan ketenteraman boleh terjadi di negara kami tercinta Indonesia ini. Berkati gereja Delima Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, panggilannya ibadah, persekutuan-persekutuan yang ada. Semuanya dinikmati oleh jemaat-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Dan berkati juga yang bisa hadir di gereja melalui on-time maupun masih tinggal di rumah melalui online, agar semuanya tersapa melalui firman Tuhan dan akan diberi kekuatan iman di dalam kehidupan menjalani hidup kesehariannya. Berkati juga panti werda Kristen di Indonesia agar melayani dengan baik sehingga semua penghuninya tinggal di asrama itu semuanya betah dan tinggal dengan nyaman, penuh kebersamaan dengan teman-temannya. Tuhan, kiranya panti werda Kristen melayani dengan baik. Ya Bapak Surgawi, kami juga mau menyerahkan pergumulan hidup kami sehari-hari. Kami serahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu. Yang sakit diberi kesembuhan, yang imannya lemah diberi kekuatan iman, yang hidup kekurangan diberi kecukupan, yang susah dihiburkan. Inilah ya Bapak doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sempurnakan dan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap taat dan setia, karena itulah janji Tuhan kepada kita. Dia yang akan memampukan kita untuk berjuang terus sampai kita meraih kemenangan. Sebagai tekad kita, mari Bapak Ibu Saudara kita memuji nama Tuhan dari NKB 207, baitnya yang pertama dan ketiga. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga.
Tetaplah setia dan semangat di dalam pelayanan, akhiri pertandingan yang sudah kita mulai, sampai pada akhirnya kita memperoleh mahkota kemenangan yang daripada Tuhan, dan kita tetap senantiasa diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.